Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu orang kaya itu memanggil bendahara itu dan berkata, apa yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, apa yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul, aku tidak bisa. Mengemis, aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang yang baru sekarang juga. 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan saudara, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu yang baru. Buatlah surat utang yang lain, 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan
kepada Mamon. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, Mamon adalah satu kekuatan dan Tuhan Allah adalah satu kekuatan. Tentang Allah, kita semua tahu kekuatan Allah. Dalam kitab suci, Allah disebut sebagai yang maha kuasa, sebagai yang maha bijaksana, sebagai yang maha adil, sebagai yang maha pengasih, maha penyayang, maha murah, maha rahim. Dalam kitab suci, Allah kita disebut sebagai yang maha kudus. Namun, dia tidak takut bergaul, berdekatan dengan kaum pendosa. Kitab suci memperkenalkan Allah kepada kita sebagai Allah yang maha benar, Allah yang maha setia, Allah yang maha kudus, dan Allah yang maha adil. Dia maha benar, maha kudus, maha setia, dan maha adil. Tetapi yang paling utama dari sifat Allah ialah dia maha rahim. Nah, inilah kekuatan Allah yang ibu bapak dan saya percaya. Di sisi lain, Injil hari ini memperkenalkan kepada kita kekuatan yang disebut Mamon. Mamon ini punya beberapa nama. Ada yang memanggilnya harta kekayaan. Ada yang menyebutnya uang. Ada yang memanggilnya duit. Orang Ambon, Maluku memanggilnya kepeng. Orang Cina memanggilnya cuan. Cian. Ya sudah, itulah. Salah ucap, tapi maksudnya tahu. Ya. Orang-orang yang setengah hebat-hebat memanggilnya fulus. Orang-orang modern, bahasa keren yang biasa mereka pakai, money. Nah, ibu bapak, Mamon ini pun punya kekuatan. Sebenarnya kalau kita pegang uang itu, uang kertas itu, uang kertas apa saja, sebenarnya bentuknya itu ya tidak ada apa-apanya. Wajahnya juga biasa-biasa. Kita bisa kepas-kepas, kita punya apa, kalau panas bisa kepas-kepas apa keringat kita dengan kertas itu. Jadi sebenarnya dia fisiknya juga lemah saja, tetapi dia punya kekuatan besar. Uang atau mamon bisa mengubah tatanan dunia. Coba kita lihat saja akhir-akhir ini bagaimana demo bertubi-tubi, gitu. Ketika harga bensin naik Rp2.000 saja. Itu kekuatan besar itu. Untuk orang turun di jalan dan ramai-ramai menuntut harga itu harus turun. Padahal harga di Jakarta ini berapa sekarang ya? 14.000 ya. Tahu berapa? 14.000 kan? Harga itu di Papua sudah dari tahun
80. Atau orang Jakarta berdemo hebat-hebatan. Tetapi itu kekuatan dari uang. Hanya 2.000 rupiah, tapi dia kuat mengubah tatanan. Tadinya diam-diam saja, adem ayem. Tetapi begitu ada gejolak naik harga, orang turun ke jalan. Ini kekuatan Mamon. Mamon juga bisa mengubah watak, bisa mengubah sifat manusia. Orang bisa saling mengkhianati, teman mengkhianati teman karena uang. Orang bisa saja menjual tubuhnya gara-gara duit. Dan orang bisa saja meninggalkan keyakinan imannya yang dia sudah peluk bertahun-tahun lamanya hanya gara-gara kepen duit. Orang bisa meninggalkan imannya. Kekuatan lain dari Mamon ialah orang bisa melakukan hal-hal yang keji, hal-hal yang lalim, hal-hal yang tidak patut hanya gara-gara uang. Uang, dia tidak biasa mengorbankan dirinya untuk siapapun. Tetapi banyak orang rela mati gara-gara duit. Gara-gara uang, orang rela membunuh dirinya. Tuhan Allah sudah berpesan kepada kita semua, jangan menjadi hamba uang. Dan uang juga bukan Tuhan Allah ya. Tadi Allah itu maha kuasa. Uang juga kuat sih. Tetapi dia tidak maha kuasa. Sekalipun orang pernah membuat kata-kata anekdot lucu. Dari sila pertama Pancasila. Ketuhanan yang maha esa. Orang mengubahnya menjadi keuangan yang maha kuasa. Itu kata-kata lucu. Tetapi uang dia tidak punya kekuatan seperti Tuhan Allah punya kekuatan. Tetapi dia punya kekuatan besar. Kenapa? Karena banyak dari antara kita mengidolakan uang itu. Bahkan membuat uang itu sebagai Tuhannya, sebagai Allahnya. Bahkan orang-orang yang menyebut dirinya hamba-hamba Allah. Ya, banyak hamba-hamba Allah juga yang sangat menghormati uang. Padahal sudah mendapat pesan dari Allah sendiri, jangan menjadi hamba uang. Kita lihat lagi kekuatan lain dari uang. Uang bisa membuat suami istri pisah. Suami istri cerai gara-gara duit. Ibu bapak berkelahi dengan anak. Kakak adik bisa bermusuhan. Bisa saling membenci gara-gara duit. Coba kita lihat ini. Mamon punya kekuatan itu. Selain dari kekuatan Allah yang maha-maha itu, Mamon juga punya kekuatan, tetapi tidak semaha kekuatan Tuhan. Dia ada titik lemahnya. Manakah titik lemah dari Mamon? Mamon bisa menolong kita membayar resep. Kalau kita ke rumah sakit, dokter menulis resep, Mamon, uang dapat menolong kita untuk membeli obat sesuai resep itu. Tetapi Mamon itu tidak mampu memperpanjang kehidupan kita. Tidak. Pada waktu dokter memutuskan bahwa harus mencabut semua infus, Mamon tidak mampu memperpanjang kehidupan kita. Tidak. Ini titik lemahnya.
Ya dia bisa sih membeli obat. Resep semahal apapun bisa. Dengan kepen, dengan duit, dengan uang. Bisa. Tetapi dia tidak mampu memperpanjang hidup. Ini kelemahannya. Yang kedua, pada waktu Tuhan memanggil ibu, bapak, dan saya, Mamon juga tidak punya kekuatan untuk menahan. Jangan pergi. Tidak. Kita harus pergi. Dan kelemahan yang berikut, Mamon tidak bisa menemani kita menghadap Tuhan. Dia tidak bisa mendampingi kita dengan mengatakan kepada Tuhan, barangkali bisakah saya menyogok atau bagaimana? Tidak. Dia tidak bisa menemani kita ke sana. Kita harus menghadap Tuhan sendiri. Sekalipun pada waktu kita hidup, kita punya mamon itu banyak banget. Tetapi pada waktu kita mati, Tuhan memanggil kita, kita menghadap Dia sendirian. Kita menghadapi penghakimannya dan kita menerima penghakiman Tuhan. Kelemahan dari mamon. Pada waktu itulah Tuhan akan membuat perhitungan. Perhitungan dengan kita. Apakah pada waktu kita hidup? Nah, inilah nasihat Injil kepada kita hari ini. Apakah pada waktu kita hidup, kita mempergunakan mamon itu untuk melayani kemanusiaan? Kemanusiaan itu tidak usah cari jauh-jauh, ya di dalam keluarga. Bagaimana kita mempergunakan mamon untuk melayani kesejahteraan keluarga, untuk melayani kesejahteraan suami, kesejahteraan istri, kesejahteraan anak-anak kita, kesejahteraan ekonomi. Ya, kalau kita sedikit meluas lagi, bagaimana tetangga kita di sana mungkin ada yang miskin, kita mempergunakan mamon itu untuk melayani kemanusiaan itu supaya jangan ada yang melarat. Nah, Tuhan akan membuat perhitungan itu. Apakah kita mempergunakan mamon untuk melayani kemanusiaan supaya martabat kemanusiaan ini semakin dihormati, atau kita memperbudak diri kita kepada mamon karena kita membuat mamon menjadi Tuhan kita? Ini akan menjadi perhitungan. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, pada akhirnya mamon menulis titik lemahnya dengan huruf tebal dan besar. Jangan cari saya di surga, saya tidak ada di sana. Ibu bapak, saudara-saudari, inilah dua kekuatan besar yang menarik kita. Kita mau kepada Tuhan, tetapi mamon juga menarik kita. Dua kekuatan ini menawarkan kenikmatan. Mamon menawarkan kenikmatan, Allah menawarkan kenikmatan. Hanya bedanya, kenikmatan mamon ini sementara doang. Tetapi kenikmatan yang ditawarkan Allah abadi dan selama-lamanya. Kekal. Ibu bapak, kita dinasehatkan Injil hari ini supaya kita berani mengambil keputusan mengabdi kepada Allah yang menawarkan kenikmatan kekal. Sebab dengan mengabdi kepada Allah, kita menemukan jalan benar menuju kenikmatan kekal itu. Tetapi kita mesti mengakui bahwa banyak dari antara kita terperangkap, terjebak, buru-buru mengejar ini kenikmatan sementara ini. Hanya sedikit orang saja yang tidak mau dengan kenikmatan sementara, mereka pilih kenikmatan kekal. Hanya sedikit loh ibu bapak, bukan banyak. Hanya sedikit orang yang memilih jalur ini. Hari ini Injil mengatakan kepada kita,
kita tidak bisa mengabdi kepada dua kekuatan ini sekaligus. Mengabdi kepada Mammon dan mengabdi kepada Allah. Tidak bisa. Sebab apa? Kata Injil, kamu akan mencintai yang satu dan menolak yang lain. Kamu akan setia kepada yang satu dan tidak setia kepada yang lain. Coba kita bayangkan saja di dalam kehidupan harian, kalau seorang laki-laki punya dua istri. Apakah dia seimbangkah cintanya kepada dua istri itu? Saya pikir tidak. Dia akan lebih mengasihi yang satu dan lebih tidak setia kepada yang lain. Jadi Tuhan menasihatkan kita jangan mengabdi dua tuan. Mengabdi satu saja. Dan satu itu adalah kita pilih jalan yang kekal ini. Kenikmatan yang kekal. Apa arti sebagai akhir dari permenungan ini? Arti dari memilih jalan baru, keberanian memilih jalan baru adalah satu keputusan berani daripada kita untuk memutuskan hubungan kita yang terikat lengket dengan Mammon. Dari satu dunia yang membuat kita terikat kepada kebebasan, tetapi keterikatan kepada kebebasan itu menghasilkan air mata. Kita mesti melepaskan ikatan kita dari situ dan kita pilih kelekatan kita kepada Allah karena Dialah yang memberikan kenikmatan kekal. Ibu bapak, saudara-saudari, kita harus suka kepada uang. Harus. Ibu bapak dan saya harus suka kepada uang. Kalau kita tidak suka kepada uang, bagaimana kita bisa beli beras? Bagaimana kita bisa beli sayur? Bagaimana kita bisa beli daging? Bagaimana kita bisa mengurus pendidikan anak-anak kita? Bagaimana kita bisa mengurus kesejahteraan rumah tangga? Jadi kita harus suka kepada uang. Tetapi jangan terlalu sayang kepada uang. Jangan terlalu suka. Jangan terlalu mencintai dia. Boleh suka, tetapi jangan terlalu sayang. Terlalu sayang kepada uang, terlalu sayang kepada Mammon, terlalu sayang kepada harta kekayaan, itu artinya lengket. Nah, lengket kepada harta, lengket kepada uang, inilah yang membuat kita memiliki kenikmatan tetapi sebentar saja. Lengket kepada Allah membuat kita memperoleh kenikmatan tidak sementara tetapi kekal dan abadi. Pilihannya ada pada ibu bapa dan pada saya. Amin.